Halo teman-teman, apa kabar? Pernah nggak sih kamu dengar kalimat, kalau saja dulu aku mulai investasi, atau seandainya aku lebih siap dari sekarang? Banyak orang sibuk mencari investasi terbaik. Saham apa yang cuan? Kripto apa yang bakal naik? Bisnis apa yang lagi tren? Tapi seringkali mereka melewatkan satu investasi paling penting, paling aman, dan paling menguntungkan. Investasi itu ada di diri kita sendiri. Di video ini, kita akan bahas kenapa investasi terbaik bukan selalu soal uang, dan masa depan. Ketika mendengar kata investasi, kebanyakan orang langsung berpikir soal uang. Saham, properti, emas, kripto. Semua itu memang penting, tapi ada satu masalah besar. Semua instrumen itu bisa turun nilainya. Pasar bisa crash, bisnis bisa bangkrut, aset bisa hilang. Namun, ada satu aset yang kalau dirawat dengan benar, nilainya justru terus naik seiring waktu. Aset itu adalah pola pikir, skill, pengetahuan, mental, karakter, semuanya ada di dalam diri kamu. Bayangkan dua orang. Orang pertama punya 1 miliar rupiah, tapi tidak punya skill mengelola uang, tidak mau belajar, dan mudah menyerah. Orang kedua hanya punya 10 juta rupiah, tapi punya skill, mental kuat, mau belajar, dan disiplin. Menurut kamu, siapa yang punya peluang lebih besar untuk sukses dalam jangka panjang? Jawabannya hampir pasti orang kedua. Uang itu hanya alat. Yang menentukan hasilnya adalah siapa yang memegang alat tersebut. Ketika kamu berinvestasi pada diri sendiri, kamu sedang membangun mesin penghasil uang, bukan hanya menabung hasilnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Apa saja bentuk investasi pada diri sendiri? 1. Investasi ilmu dan skill. Skill adalah mata uang masa depan. Belajar skill digital, public speaking, menulis, desain, coding, bisnis, manajemen, keuangan. Skill bisa membuka peluang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kursus, buku, seminar, atau bahkan belajar gratis dari internet, semua itu adalah investasi. Investasi pola pikir mindset. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena pola pikirnya salah. Takut gagal, takut mencoba, takut dinilai orang. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses. Mengubah mindset dari aku nggak bisa menjadi aku sedang belajar adalah investasi yang dampaknya luar biasa. 3. Investasi kesehatan fisik. Percuma punya uang banyak kalau tubuh sakit-sakitan. Tidur cukup, makan lebih sehat, olahraga rutin. Ini terdengar sepele, tapi efeknya luar biasa terhadap produktivitas dan fokus. Tubuh yang sehat membuat kamu bisa bekerja, belajar, dan berpikir lebih maksimal. 4. Investasi kesehatan mental. Burnout, stres, overthinking ini adalah masalah nyata. Belajar mengelola emosi, istirahat, dan menjaga keseimbangan hidup juga bentuk investasi. Kadang, berhenti sejenak bukan berarti malas, tapi mengisi ulang energi. Kelima, investasi, relasi, dan lingkungan. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Lingkungan yang positif bisa mendorongmu berkembang. Lingkungan yang toksik bisa menarikmu turun. Pilih pertemanan yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Kenapa investasi diri sering diabaikan? Karena hasilnya tidak instan. Beli saham bisa naik minggu depan. Belajar skill, hasilnya mungkin baru terasa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Padahal
Hal besar memang butuh waktu. Pohon besar tidak tumbuh dalam semalam. Begitu juga versi terbaik dari diri kamu. Masalah lainnya, banyak orang merasa terlalu sibuk, terlalu lelah, terlalu takut memulai. Padahal, 1 jam sehari sudah cukup untuk berubah perlahan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memulainya? 1. Kenali diri sendiri. Tanya pada diri kamu, aku ingin jadi apa 5 tahun ke depan? Skill apa yang perlu aku miliki? 2. Mulai dari hal kecil. Tidak perlu langsung besar. Baca 10 halaman buku per hari. Belajar 30 menit. Skill baru. Olahraga 10 menit. Kecil tapi konsisten jauh lebih kuat. 3. Konsisten, bukan sempurna. Jangan menunggu motivasi. Bangun disiplin. Karena disiplin akan tetap berjalan meski motivasi hilang. Sekarang, mari kita bandingkan secara jujur. Investasi finansial tanpa investasi diri itu seperti memberi mobil mahal kepada orang yang tidak bisa menyetir. Sebaliknya, investasi diri tanpa uang besar itu seperti memberi skill menyetir kepada orang yang suatu hari bisa memilih mobil apapun. Banyak orang fokus bertanya, saham apa yang bagus? Bisnis apa yang menguntungkan? Padahal, pertanyaan yang lebih penting adalah, skill apa yang harus saya kuasai? Masalah apa yang bisa saya selesaikan? Karena uang selalu mengalir ke orang yang mampu memberi nilai. Banyak orang berkata, rezeki sudah ada yang ngatur, itu benar. Tapi sering lupa satu hal. Rezeki mengikuti kapasitas diri. Semakin besar kapasitas kamu, cara berpikir, cara bertindak, cara menyelesaikan masalah, semakin besar pula peluang rezeki yang bisa kamu terima. Tuhan bisa saja memberi kesempatan, tapi manusialah yang harus siap menerimanya. Aset bisa hilang, bisnis bisa tutup, tapi skill bisa dibawa kemana saja. Ketika kamu pindah kota, pindah pekerjaan, bahkan pindah bidang, skill tetap menempel pada dirimu. Inilah kenapa orang dengan skill tinggi lebih cepat bangkit saat jatuh. Sekarang, mari kita bandingkan secara jujur. Investasi finansial tanpa investasi diri itu seperti memberi mobil mahal kepada orang yang tidak bisa menyetir. Sebaliknya, investasi diri tanpa uang besar itu seperti memberi skill menyetir kepada orang yang suatu hari bisa memilih mobil apapun. Banyak orang fokus bertanya, saham apa yang bagus, bisnis apa yang menguntungkan? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, skill apa yang harus saya kuasai? Masalah apa yang bisa saya selesaikan? Karena uang selalu mengalir ke orang yang mampu memberi nilai. Banyak orang sukses tidak langsung kaya. Mereka memulai dengan belajar, gagal, bangkit, mengulang proses. Ada orang yang dulu tidak punya modal, tapi punya kemauan belajar. Dia belajar skill komunikasi, dia belajar menjual, dia belajar memimpin. Perlahan, peluang datang. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kapasitasnya meningkat. Inilah kekuatan investasi diri. Hasilnya tidak langsung, tapi berlipat dalam jangka panjang. Investasi diri juga bisa salah arah. Kesalahan yang sering terjadi. 1. Belajar tanpa praktik ilmu, tanpa aksi, hanya jadi hiburan. 2. Terlalu banyak mulai. Tidak ada yang selesai fokus pada satu skill utama dulu. 3. Mencari hasil instan. Ingat, pertumbuhan sejati butuh waktu. 4. Membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya timeline masing-masing. Tidak ada kata terlambat. Usia 20 tahun. Waktu untuk eksplorasi. Usia 30 tahun. Waktu memperdalam skill. Usia 40 tahun. Waktu memonetisasi pengalaman. Selama kamu masih mau belajar, selama itu pula kamu bertumbuh. Investasi diri bukan teori besar, ia hidup di rutinitas kecil. Contoh sederhana, 20 menit membaca, 20 menit belajar skill, 10 menit refleksi, 1 jam per hari. Dalam setahun,
hidupmu bisa sangat berbeda. Jika hari ini semua uangmu hilang, namun skill dan mindsetmu tetap ada, kamu tidak nol. Tapi jika kamu punya uang banyak, namun tidak punya kapasitas diri, kamu rapuh. Mulailah berinvestasi pada diri sendiri, sedikit demi sedikit setiap hari. Karena investasi terbaik akan selalu kamu bawa kemanapun kamu pergi. Terima kasih sudah menonton.